Rasisme pertama kali ditularkan oleh orang-orang yang merasa diri superior, merasa bahwa ras lain lebih rendah daripada rasnya, merasa bahwa ras yang lain lebih primitif, terbelakang dari yang lainnya. Dan ingat rakyat Papua, kawan-kawan mahasiswa yang hadir hari ini, karena rasisme itu adalah virus, rasisme itu adalah sakit, bahkan pasiennya sangat susah untuk mendeteksi sakit yang disebut dengan rasisme. Rasisme didukung oleh ilmuwan. Pertama kali di Eropa, di Amerika, dibenarkan oleh ilmuwan. Orang-orang ilmuwan menyatakan bahwa secara biologis orang kulit putih jauh lebih terhormat, jauh lebih cerdas daripada orang-orang kulit hitam, daripada ras-ras yang lain. Penelitian ilmiah itulah yang menjadi pembenaran bagi kolonialisme, menjadi pembenaran bagi imperialisme untuk menguasai benua Afrika, untuk menguasai Asia, untuk menguasai Pasifik. Karena secara genealogi, secara biologi, mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih cerdas daripada ras yang lain. Sehingga muncullah prasangka buruk terhadap bangsa lain, ras lain, bahwa bangsa dan ras yang lain adalah orang-orang yang terbelakang, primitif, orang-orang yang kelas bawah, orang-orang kelas 2, yang harus ditundukkan, yang harus dijajah, yang harus dikuasai, yang harus dibangun, yang harus dieksploitasi, yang harus menjadikan mereka sebagai budak. Kembali lagi, karena rasisme itu adalah sebuah virus, dia penyakit. Kolonialisme membawa rasisme itu sampai pada wilayah Pasifik, Asia dan Pasifik. Masuk di dalam budaya cara berpikir orang-orang Asia, orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara. Anda bayangkan 350 tahun lebih budaya rasis itu betul-betul tertanam di dalam beberapa generasi dan yang panjang di dalam generasi orang-orang Asia maupun Pasifik akibat dari kolonialisme. Dan karena dia virus, rasisme itu dari pelaku ditularkan kepada korban. Korban itu adalah orang-orang yang terjajah. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia berhasil mengusir kolonialisme keluar, tetapi dia tidak berhasil mengeluarkan rasisme yang ditanamkan oleh budaya Eropa terhadap orang-orang Nusantara. Karena dia virus tadi. Karena dia virus, dia menjadi budaya orang-orang Indonesia. Menjadi inlander, orang-orang yang terjajah merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang rendah harkat dan martabatnya. Saudara, saya harus bicara ini untuk menyampaikan bahwa penyakit rasisme itulah yang menyebabkan Soekarno pada Trikora menyampaikan bahwa ras lain, bangsa lain, termasuk bangsa Papua tidak berhak. Mereka adalah bangsa boneka yang tidak berhak untuk menentukan nasib politik mereka sendiri. Itu adalah prasangka rasis. Merasa bahwa orang-orang dari bangsa lain, bangsa Jawa, bangsa Melayu, merasa bahwa orang-orang Papua belum maju, orang-orang Papua masih primitif, sehingga mereka harus ditundukkan, mereka harus diatur, mereka harus dibangun. Nah, apa yang mereka buat? Bangsa dan negara yang sedang dipersiapkan oleh orang Papua tahun 1961 dianggap sebagai bangsa boneka dengan
prasangka buruk bahwa orang Papua tidak bisa bernegara sendiri, berbangsa sendiri. Kawan-kawan mahasiswa harus belajar ini. Rakyat Papua kita harus belajar bahwa pencaplokan wilayah ini, aneksasi wilayah ini didasari dengan prasangka rasis. 1962 New York Agreement, 1967 kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kontrak karya Freeport. PPRA 69 tidak melibatkan satupun orang Papua karena dianggap bahwa orang Papua adalah orang yang primitif, orang Papua tidak berhak untuk menentukan nasib politiknya sendiri. Orang Papua perlu diatur sehingga semua perjanjian diatur berdasarkan kesepakatan sepihak antara orang-orang yang merasa diri superior antara Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia tanpa memperhitungkan rakyat Papua sebagai selaku pemilik sah bangsa dan tanah air ini untuk menentukan nasib politiknya sendiri. Itu adalah rasis. Ingat bahwa penyakit ini tidak sembuh di abad yang sudah maju, di mana ilmuwan sudah membuktikan bahwa secara genealogis, secara biologis, secara sosial, rasisme yang disampaikan oleh peneliti-peneliti Amerika Serikat, oleh Jerman, Eropa, bahwa ras lain itu ras yang lebih rendah, sudah dibantah, sudah dipatahkan bahwa semua ras memiliki potensi yang sama, memiliki ukuran otak yang sama untuk maju, untuk cerdas, untuk memimpin dirinya sendiri. Jadi ingat bahwa secara ilmu, secara ilmiah sudah membuktikan bahwa semua ras di dunia ini memiliki kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk maju. Sama dengan bangsa Papua, kita punya hak untuk berdiri menentukan nasib kita sendiri, mengatur diri kita sendiri. Karena rasisme tadi itu adalah penyakit. Kolonialisme Indonesia menginjakan tanah ini karena tadi adalah virus yang menyebar. Dia juga meninggalkan virus itu terhadap orang Papua. Jadi dari Eropa tiba di Jawa, dari Jawa tiba ke Papua. Apa dalam bentuk Papua? Hari ini kalau Anda masih merasa bahwa Anda tidak mampu, tanyakan pada pikiran Anda, otak Anda. Apakah di dalam otak Anda, otak saya, ada kesadaran palsu? Kesadaran palsu yang mengatakan bahwa kami bangsa yang inlander, kami bangsa yang rendah, kami bangsa yang tidak mampu, kami harus diatur oleh orang lain. Berarti Anda sedang mengidap penyakit yang namanya rasis. Tanyakan perut Anda, dari mana Anda sedang makan dan konsumsi setiap hari. Tanyakan kaki Anda, apakah kaki saya benar-benar menginjakkan kaki dan berdiri di atas tanah sendiri, ataukah hidup di dalam bayang-bayang? Tanyakan tangan Anda, apakah tangan ini sedang memeluk orang-orang yang ada di samping kau, atau kau lebih memeluk orang-orang lain untuk mencari kehormatan, untuk mencari posisi, untuk mencari jati diri. Kalau hari ini ada orang Papua yang mencari secuil harga diri di dalam negara Indonesia, harus mengemis baru bisa mendapatkan pekerjaan, harus mengemis baru bisa memperoleh partai ini, partai itu, posisi itu. Sadarilah bahwa virus yang namanya rasisme itu ada di dalam otak Anda yang tidak Anda sadari, dan Anda sedang mengatakan bahwa Anda adalah orang yang paling terbelakang. Siapa minta? Pina. Ya, jangan. Jadi Bungkus baru kasih. kalau kita mau bilang rasisme itu bukan soal warna kulit. Orang lain menjajah kita lalu bilang bahwa kita monyet. Ya memang monyet kita dijadikan sebagai simbol perlawanan. Monyet itu bentuk ejekan terhadap orang lain yang menyatakan bahwa martabat kemanusiaan
kemanusiaan dia sama dengan binatang yang disebut monyet. Ya kalau orang bilang domba, ya ini Bapak Pendeta orang ada, jadi orang bilang domba itu bagus. Apa itu? Binatang yang bagus, binatang yang mantap. Kalau tikus kita bilang koruptor. Binatang apalagi merpati itu kita bilang roh kudus. Jadi memang binatang sama-sama dengan monyet. Tetapi ketika mereka sampaikan bahwa monyet itu mereka sedang menaruh martabat kemanusiaan Anda lebih dekat dengan yang binatang yang namanya monyet. Karena simpatse dengan manusia hanya memiliki 2% DNA. Darwinisme menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Tapi orang-orang ilmuwan ini ya menyatakan bahwa orang-orang dengan ras yang lain lebih cerdas daripada yang ras yang lain. Jadi ya yang saya mau bilang tuh, rasisme tahun 2019 yang kita lawan itu adalah luka sakit yang memar di luar, yang kita bisa lihat di luar. Luka yang kita bisa lihat di luar. Karena orang bilang monyet jadi kita lawan. Tapi yang paling sulit adalah sakit yang terinfeksi di dalam dan susah dideteksi oleh pasien yang namanya orang-orang yang menganggap bahwa mereka superior. Mereka sulit mendeteksi diri. Yang sulit dideteksi adalah hukum dan kebijakan dan struktur yang betul-betul rasis yang menindas kita. Bahkan korban pun tidak akan menyadari bahwa dia sedang mengalami penindasan yang disebut rasisme. Hari ini saya bebas, tapi di pintu keluar, pintu kecil di lapas Sapepura, saya tadi sampaikan kepada wartawan bahwa memang hari ini saya bebas hanya karena memperjuangkan luka kecil yang memang di luar yang terjadi tahun 2019 di Surabaya. Tetapi yang paling sulit adalah membebaskan. Ingat ini kawan-kawan yang berjuang untuk rasisme, pembebasan untuk saya selalu hormat untuk kalian. Tetapi perjuangan kita berikutnya adalah membebaskan orang-orang yang terpenjara di dalam paradigma rasis. Orang-orang yang masih terkurung di dalam pemikiran rasis. Itu adalah penyakit. Mereka masih terkurung di dalam penjara ini. Tugas perjuangan kita hari ini mari kita selidiki diri, kasih tahu kepada semua orang, kasih tahu kepada generasi besok bahwa mereka harus berdiri di atas mereka punya kaki sendiri. Mereka harus bebas dari pemikiran-pemikiran yang rasis.